Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga selalu sehat ya. Nah, hari ini kita akan masuk bab 6, yaitu membahas tentang memahami teknologi konstruksi ya. Jadi apa itu teknologi konstruksi? Akan kita bahas hari ini. Oke, langsung saja. Nah, yang pertama yaitu tentang memahami teknologi konstruksi ya. Konstruksi sendiri berasal dari kata construction yang artinya adalah pembangunan, bentuk, atau bangun. Nah, di Indonesia konstruksi diartikan sebagai wujud, bentuk, atau bangunan yang merupakan hasil dari suatu proses pembangunan atau perakitan infrastruktur. Ya. Nah, proses menghasilkan bangunan atau konstruksi ini dilakukan oleh pelaku jasa konstruksi. Jadi namanya yang menghasilkan suatu bangunan atau konstruksi itu disebut pelaku jasa konstruksi. Nah, berikutnya, berdasarkan jenis konstruksi yang dibangun, industri konstruksi dapat digolongkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama, ada konstruksi perumahan. Contohnya yaitu rumah tinggal, ya, apartemen. Nah, berikutnya yang kedua ada konstruksi gedung atau komersial. Contohnya ada bioskop, mall, hotel, restoran, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada konstruksi industri. Contohnya ada pabrik kimia, pabrik makanan ya, pabrik kendaraan ya, mobil dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada konstruksi berat dan jalan raya. Contohnya konstruksi bendungan, jembatan, ya, jalan raya, ya, seperti itu. Nah, ini adalah jenis-jenis konstruksi yang dibangun. Lanjut. Nah, jika berdasarkan fungsinya, ya, bangunan konstruksi dikelompokkan menjadi 4 juga. Yang pertama adalah bangunan gedung. Bangunan gedung contohnya kantor, rumah sakit, hotel, rumah, apartemen, ya. Kemudian yang kedua ada bangunan transportasi. Contohnya adalah jalan, jembatan, rel kereta api, terminal, pelabuhan, bandara, seperti itu. Berikutnya yang ketiga, berdasarkan fungsinya ada namanya bangunan air. Bangunan air contohnya adalah bendungan, ya, saluran irigasi, saluran drainase, gorong-gorong, ya, got gitu ya kalau kita bilang. Nah, itu termasuk bangunan air. Kemudian yang keempat ya, ada bangunan khusus. Ya, contohnya anjungan ya, anjungan lepas pantai, menara jaringan listrik, menara pemancar radio dan pemancar televisi. Nah, itu bangunan khusus. Nah, ini adalah konstruksi berdasarkan fungsinya. Ya, kalau tadi ini adalah industri konstruksi berdasarkan jenis konstruksi yang dibangun, ya. Itu bedanya. Nah, lanjut slide berikutnya. Ya, kita akan masuk ke bahan-bahan konstruksi ya, mengenal bahan konstruksi. Suatu bangunan konstruksi memerlukan material atau bahan dalam proses pembuatannya. Bahan bangunan dapat berupa bahan alam, bahan yang diproses, atau bahan sintetik. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu ada bahan alam. Bahan alam adalah bahan bangunan yang berasal dari alam langsung, tanpa proses lain. Contohnya, tanah dan batu. Kemudian yang kedua, ada bahan yang diproses, yaitu bahan yang berasal dari alam, yang dalam penggunaannya melalui proses dulu. Contohnya, tanah liat yang diolah menjadi keramik, tanah liat yang diolah menjadi genteng, ya, dan lain sebagainya. Itu termasuk bahan yang sudah diproses. Kemudian yang ketiga ada yang disebut bahan sintetik, yaitu bahan yang dibuat di pabrik melalui proses tertentu. Contohnya, bahan PVC yang biasa dipakai untuk membuat pipa. Ya, seperti itu. Nah, lanjut, ini adalah
bahan-bahan ya, bahan-bahan konstruksi yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada beton. Ya, beton ini ya, beton terdiri dari campuran pasir, semen, batu serta bahan lainnya yang dicetak menjadi bagian dari sebuah bangunan. Bisa dilihat di gambar ya, itu adalah gambar beton. Ya, sering ya kita lihat gambar seperti ini atau batu seperti ini gitu ya, ini namanya beton. Beton ini mampu menahan beban yang berat, tahan suhu tinggi, dan tidak mudah mengalami korosi atau karatnya, jadi dia tidak mengalami pengkaratan. Namun kelemahannya, beton kurang kuat jika ditarik, bentuk yang telah jadi sulit diubah lagi, kemudian bobotnya besar dan bersifat memantulkan suara. Nah, bahan yang kedua ada baja, ya, baja atau besi baja. Ya, karena berasal dari besi. Nah, baja ini merupakan bahan yang mempunyai kekuatan tarik yang tinggi. Baja lebih ringan dan lentur dibandingkan beton. Baja memiliki kelemahan yaitu kurang kuat ditekan dan dapat mengalami korosi atau mengalami pengkaratan. Ini ya contoh gambar baja. Nah, seperti besi ya, karena memang berasal dari besi. Nah, lanjut bahan yang berikutnya. Yang ketiga ada kayu. Kayu merupakan bahan alami yang dapat diperbarui. Kayu memiliki kekuatan tarik yang tinggi dan dapat menjadi berbagai bentuk dan warna. Kekurangannya, kayu itu mudah lembab, kurang tahan terhadap cuaca, dan rentan terhadap rayap. Nah, kayu ini biasa dipakai untuk kusen, pintu, rangka atap, ya, dan lain sebagainya. Oke, yang berikutnya yang keempat ada bahan aluminium. Aluminium ini termasuk jenis logam yang ringan. Kelebihannya adalah tahan karat dan ringan. Nah, kekurangannya aluminium ini lemah terhadap benturan dan mudah tergores. Aluminium ini dapat digunakan sebagai kusen dan juga bisa digunakan untuk rangka atap. Ya. Jadi aluminium ini jenis logam yang ringan, berbeda ya dengan besi. Besi itu dia logam berat. Nah, lanjut. Berikutnya yang kelima itu ada bambu. Ya, bambu itu adalah tumbuhan yang banyak ditemui di Indonesia. Karena pertumbuhannya sangat cepat sehingga harganya pun murah. Bambu memiliki kekuatan sifat kuat tarik yang lebih baik daripada baja yang bermutu sedang. Kekurangannya, bambu mudah diserang rayap serta ukuran ruas dan diameternya yang tidak sama. Oke, itu tadi ya berbagai macam bahan bangunan atau bahan konstruksi yang biasa kita temui sehari-hari. Ada beton, baja, kayu, aluminium, dan juga ada bambu. Nah, berikutnya kita masuk ke yang kedua, yaitu sistem struktur bangunan. Nah, sistem struktur bangunan ya adalah bagian dari sistem bangunan yang berfungsi untuk menyokong beban, ya, menyokong atau menopang beban. Ya, jadi dasarnya dari bangunan itu. Struktur bangunan terdiri atas pondasi, rangka atap, dan juga rangka bangunan. Ya, pondasi, rangka bangunan, dan rangka atap. Ini merupakan bagian dari struktur bangunan yang merupakan penyokong ya atau penopang bangunan tersebut ya, gunanya untuk menyokong beban. Jadi dasarnya ya. Nah, berikutnya ya. Lanjut yang ketiga, yaitu sistem selubung. Nah, sistem selubung ini merupakan cangkang atau selimut bangunan ya. Kalau tadi sistem struktur itu adalah penyokong, nah kalau sistem selubung ini adalah cangkangnya atau selimut dari bangunan tersebut. Terdiri dari atap, dinding eksterior, jendela, dan pintu. Ya, jadi selimutnya ya, cangkang dari bangunan bagian luarnya. Kalau tadi struktur bangunan itu merupakan pondasinya ya, bagian dalamnya yang menyokong agar bangunan tersebut kuat. Nah, kalau ini bagian-bagian luarnya ya, selubung yang menyelubungi. Ya, namanya juga selubung ya. Oke, lanjut yang keempat.
Yang keempat ada sistem mekanikal. Nah, sistem mekanikal ini adalah sistem pelayanan pada bangunan seperti air, pemanas, ventilasi, elektrikal ya atau listrik, penerangan, transportasi dan juga pemadam. Sistem mekanikal disebut juga sistem instalasi bangunan. Jadi sistem mekanikal ini adalah sistem pelayanan ya atau sistem yang menunjang. Ya, sistem penunjang pada suatu bangunan. Contohnya ada listrik ya kan? Ada penerangan, ada ventilasinya, terus transportasinya gitu. Itu termasuk ke dalam sistem mekanikal. Oke, sudah habis slide-nya. Nah, itu tadi ya, hari ini kita bahas sampai sini dulu. Nanti pertemuan berikutnya akan kita lanjut materi berikutnya. Jadi hari ini sampai sistem mekanikal dulu. Ya. Nah, tadi apa saja yang sudah kita bahas ya? Yang pertama ada bahan-bahan konstruksi ya, kemudian yang kedua ada sistem struktur bangunan, kemudian yang ketiga sistem selubungnya, dan yang terakhir yang keempat ada sistem mekanikal. Oke, habis ini kita kembali ke classroom, akan Ibu berikan pertanyaan di classroom. Ya, cukup sekian materi yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.